Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayat 25 sampai ayat 34. Kita akan merenungkan di bawah satu tema, memenangkan keluargaku bagi Kristus. Ayat 25 saya akan bacakan, ayat 26 jemaat sekalian sampai ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Selamat dan berbahagia diberkati setiap kita yang membaca merenungkan firman, lebih lagi yang menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kita. Nah saudara, dalam bulan keluarga ini kita akan belajar kesaksian hidup kepala penjara dan seluruh keluarganya yang diselamatkan. Nah saudara, kita tahu bagaimana Paulus dan Silas dalam pemberitaan Injil di kota Filipi, di mana di dalam pemberitaan Injil itu sama juga dengan di tempat-tempat lain, pemberitaan Injil ditentang, ditolak, sehingga di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus dan Silas menghadapi tantangan dari orang-orang yang membenci Injil Tuhan, sehingga akhirnya dikatakan mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kita akan melihat dari perikop ini, kita mau belajar. Yang pertama saudara, kita akan melihat bagaimana Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, kita akan melihat bagaimana Injil bisa sampai kepada kepala penjara dan seluruh keluarganya. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, malam itu terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Gempa bumi yang hebat. Bukan fenomena alam biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa, dan sepanjang sejarah dunia belum pernah terjadi hal yang seperti ini. Di situ dikatakan bahwa Alkitab mencatat gempa bumi yang hebat itu membuat sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu dan belenggu dari para narapidana itu terbuka. Secara Alkitab mencatat di sini bagaimana peristiwa pada malam itu, dan kepala penjara yang begitu dia terjaga, terbangun dari tidurnya, dia syok melihat keadaan itu. Dan dia hanya berpikir ada dua tahanan penting, Paulus dan Silas, dan bersama narapidana lain yang akan kabur melarikan diri karena penjara itu sudah terbuka. Nah saudara-saudara, kita tahu bagaimana seorang kepala penjara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tentu dia akan beresiko dalam pekerjaannya itu dan tidak main-main lagi. Dia akan mendapatkan hukuman mati. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat peristiwa gempa bumi, sebuah fenomena alam. Tetapi di sini kita melihat semua terjadi dalam rencananya Allah. Paulus dan Silas tidak direncanakan masuk ke dalam penjara. Dan malam itu kepala penjara pun tidak tahu dua orang ini, dan tidak pernah tahu bahwa gempa bumi itu akan terjadi. Nah saudara, justru karena peristiwa malam itu, karena gempa bumi yang dahsyat itu, Injil bisa diterima oleh kepala penjara dan keluarganya. Justru lewat pengalaman itu, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya dan menerima Tuhan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izin dipakai untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Allah berkehendak supaya kepala penjara dan seisi rumahnya itu diselamatkan.
Dan Allah menggunakan berbagai macam cara supaya tujuannya terlaksana. Dan dalam perikop ini kita lihat bahwa Allah memakai gempa bumi sehingga Injil boleh diterima oleh keluarga ini. Sebuah kasus lain dalam Alkitab, Niniwe. Kita tahu bagaimana Allah mengutus Yunus untuk memberitakan Injil di Niniwe. Tapi kita tahu Yunus itu tidak mau. Yunus tidak punya hati untuk orang-orang Niniwe. Karena Niniwe orang yang jahat dan sadis menurut Yunus. Tapi hati Tuhan untuk orang-orang Niniwe supaya mereka diselamatkan. Tapi kita tahu Yunus justru lari. Dia naik kapal, dia justru pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Dan saudara, kita tahu di dalam peristiwa Niniwe itu bagaimana Tuhan Allah bekerja. Dia bertindak melalui angin ribut, melalui badai besar, melalui ombak di laut dan awak kapal yang pada hari itu melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan Allah memakai seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan kita tahu akhirnya Yunus dengan terpaksa pergi ke Niniwe dan memberitakan Injil di sana. Dan Niniwe diselamatkan. Saudara, itu isi hati Tuhan. Dan Tuhan menggunakan berbagai macam cara dalam hidup kita. Ketika Paulus dan Silas diizinkan masuk penjara, itu juga dalam izin Tuhan. Peristiwa gempa bumi itu terjadi, itu juga seizin Tuhan. Dan Tuhan berkehendak supaya Injil bisa diberitakan. Itu caranya Tuhan. Dan saudara, itu sebabnya kita tahu bahwa seperti Alkitab katakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipilihnya, bagi orang yang dikasihnya. Dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bukan saja Allah itu Allah yang menyelamatkan keluarga kepala penjara dan Filipi. Kita melihat yang kedua bagaimana anugerah Allah yang menyelamatkan itu juga Allah yang mengubah kehidupan kepala penjara. Saudara, kepala penjara ini ketika menghadapi situasi yang sulit saat itu, kalau dua tahanan penting ini Paulus dan Silas lari, kabur, maka dia akan dihukum mati. Dan di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah keputusasaannya, dia mau ambil tindakan bunuh diri. Lalu Paulus berseru, jangan celakakan dirimu. Kami semua masih di sini, kami belum kabur. Dan saudara, kemudian Alkitab menulis bagaimana kepala penjara bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Saudara, di Filipi ketika pemberitaan Injil oleh Paulus dan Silas, kepala penjara pasti tahu apa yang dilakukan Paulus dan Silas di kota Filipi. Pasti dia sudah mendengar orang-orang di Filipi bercerita bagaimana Injil diberitakan di kota itu. Kalau kita melihat tadi ayat yang ke-25, pasti kepala penjara juga mendengar malam itu Paulus dan Silas bernyanyi di dalam penjara yang gelap dan pengap. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, maka ketika kepala penjara bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Keselamatan apa yang dibicarakan di sini? Bukan saja keselamatan fisik, dia tidak dihukum, tetapi ada sesuatu yang lain. Keselamatan yang bernilai kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Paulus dan Silas katakan ayat 30, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara buka hati untuk Tuhan. Dan dia bersama keluarganya, seluruh keluarganya ambil keputusan, percaya dan dibaptis. Saudara, keselamatan sudah datang. Hari itu adalah hari yang begitu berbeda bagi kepala penjara. Dia mengalami Tuhan dan dia meresponi imannya dengan percaya kepada Yesus. Saudara, kita lihat betapa berbedanya dari orang yang sebelumnya gak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, akhirnya mengalami anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia. Dari seorang yang gak punya harapan, yang putus asa, akhirnya dia memiliki secerca harapan yang baru. Dari orang yang terhilang tadinya, menjadi orang yang diselamatkan. Dari orang yang sangat takut, syok lihat kejadian itu, menjadi orang yang sangat sukacita. Ayat 34 dicatat demikian. Begitu berbeda ketika Allah mengubah kehidupannya. Tapi bukan saja kepala penjara. Dan Alkitab katakan seisi rumahnya percaya kepada Allah.
Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan seisi rumahmu di sini? Apakah jika seorang suami dia percaya kepada Yesus, dia beriman kepada Yesus, berarti istri dan anak-anaknya akan diselamatkan, akan masuk surga, sekalipun ada mungkin anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah maksud ayat ini sering dipahami bahwa satu orang percaya dalam sebuah keluarga, maka seluruh keluarga itu akan diselamatkan? Misalnya dalam keluarga kita ada 5 orang. Satu orang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, maka 4-empatnya ini semua otomatis diselamatkan. Saudara, apalagi kalau kita melihat ya dalam akhir kisah ini, seisi rumah kepala penjara itu dibaptis. Jadi kita berpikir ini wah, keputusan satu orang membawa dampak bagi keluarganya. Saudara, ini pemahaman yang tidak tepat ya. Kalau kita melihat di sini bahwa di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, di dalam teks asli bahasa Yunani ya, susunan kalimat atau kata itu seharusnya berbunyi demikian. Hai kamu dan seisi rumahmu, percayalah kepada Yesus dan engkau akan selamat. Jadi yang ditekankan di sini kalimat perintah. Percayalah kepada Yesus dan engkau akan selamat. Saudara, yang kedua, bagaimana keselamatan yang sudah diterima seseorang seharusnya berdampak pada seisi rumahnya. Seharusnya iman yang dimiliki oleh seseorang itu akan ditularkan kepada orang seisi rumahnya sehingga mereka boleh diselamatkan. Dan saudara, di dalam teks asli bahasa Yunani, kata engkau dan seisi rumahmu itu bukan dalam bentuk jamak ya, beberapa orang, plural, tetapi bentuknya tunggal. Artinya siapa yang percaya dia yang akan diselamatkan. Saudara, jadi bukan berbicara keputusan satu orang lalu seisi keluarganya otomatis selamat. Tidak, saudara. Ya, keselamatan itu bukan buy one get one. Ya, beli satu gratis satu. Keselamatan itu bukan nebeng. Keselamatan itu bukan keturunan, tapi urusan pribadi. Masalah pribadi, keselamatan adalah satu keputusan individu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, orang tua percaya, belum tentu anak-anaknya diselamatkan. Setiap individu harus ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari konteks kisah ini Bapak Ibu, kita mendapati bahwa kepala penjara ini tidak langsung otomatis percaya. Saudara baca ayat 32. Paulus berkhotbah kepada seluruh keluarga. Berarti firman Tuhan disampaikan. Injil diberitakan kepada seisi rumah kepala penjara sehingga pada akhirnya mereka dibaptis. Bukan karena satu kepala keluarga yang percaya, tapi setelah mereka dengar firman, setelah mereka menerima Injil, kemudian mereka meresponi dengan percaya. Sekali lagi, anugerah keselamatan itu tidak pernah terjadi otomatis. Tetapi harus ada respon iman. Setelah ketika ayat 34 ditulis, ketika kepala penjara itu hatinya terbuka untuk Injil, seluruh keluarganya juga terima Tuhan, dibaptis, maka peristiwa ini menjadi mujizat, menjadi satu sukacita, kebahagiaan bagi kepala penjara. Saudara lihat ayat 34, Alkitab menulis, ia sangat bergembira. Kenapa? Alasannya bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Saudara, apa yang membuat keluarga kita happy? Apa yang membuat kebahagiaan dalam keluarga kita? Apakah kalau orang keluarga beli oto baru, punya rumah baru, bisa beli ini itu perabot baru, happy ya pastinya ya. Apakah akan ada pekerjaan yang baik? Saudara, untuk semua alasan itu wajar ya kalau kita bahagia. Tapi itu sifatnya sementara saja, bukan? Kalau barangnya hilang atau rusak, saudara pasti susah. Tapi hendaklah sukacita kita karena alasan yang sama dengan kepala penjara, yaitu seisi keluarga telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Apakah mereka sungguh sudah percaya dan menerima Yesus?
Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara, banyak orang tua berfokus penuh pada masa depan anak. Ya, mulai dari ngurusin sekolah, kuliah, pekerjaan, sampai anak-anak menikah, sampai anak-anak merit. Kita semua berfokus bagaimana supaya anak-anak itu punya masa depan yang cemerlang. Tentu ini bukan hal yang salah, saudara. Saudara, orang Singapura punya 5C. Mereka memastikan anak-anak mereka 5C. C yang pertama itu cash, duit. C yang kedua itu car, auto. C yang ketiga kondominium, rumah mewah. C yang keempat kira-kira apa ya Bapak Ibu? Yang digesek-gesek, kredit card ya, kartu kredit. Dan C yang kelima, member ya di sebuah klub. Jadi orang Singapura itu punya filosofi, kalau anak mau berhasil 5C. Cari menantu juga 5C. So, kasih dalam Tuhan bukan hal yang salah ya. Tetapi ada yang lebih utama, yaitu keselamatan jiwa mereka. Keselamatan jiwa anak-anak kita. Saudara, siapa yang tahu umur? Siapa yang bisa tahu umur cucu-cucu kita sampai umur berapa? Andaikan kita tahu tinggal beberapa bulan lagi. Andaikan kita tahu anak-anak kita umurnya tinggal beberapa tahun lagi. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Pastikan mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu yang lalu saya memastikan ini kepada 3 anak saya. Saya khawatir, saudara, saya takut, saya ini hamba Tuhan, khotbah, melayani, jangan-jangan 3 anak sendiri tidak selamat. Jadi saya memastikan kepada mereka, saya tanya satu-satu, apakah kalian sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Masa depan di bumi kita bisa berusaha supaya anak itu sukses, berhasil, mapan, bahagia. Tapi ingat saudara, ada kekekalan. Hidup kita bukan saja berakhir sampai di bumi ini, tapi berlanjut kekekalan. Dan dalam kekekalan tinggal 2. Binasa dalam kekekalan atau hidup dalam kekekalan di sorga. Setelah bulan lalu adalah bulan misi. Bulan ini adalah bulan keluarga. Apa isi hati Tuhan tentang keselamatan? Bahwa bukan saja Tuhan ingin saudara-saudara diselamatkan. Tapi Tuhan ingin juga keluarga kita diselamatkan. Saudara, ladang misi kita yang pertama bukan di tempat yang jauh di pedalaman. Ladang misi kita yang pertama di mana, saudara? Ladang misi kita yang pertama di keluarga. Family, di rumah sendiri. Itu ladang misi kita yang pertama. Beritakan Injil mulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Tapi seringkali menjadi satu pergumulan Bapak Ibu. Memberitakan Injil atau menjadi seorang yang berada di antara tengah-tengah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Ini jadi satu pergumulan tersendiri Bapak Ibu. Karena memang paling sulit memenangkan jiwa di tengah keluarga. Karena keluarga itu udah kenal kita ya. Keluarga itu udah tahu jeleknya kita. Luar dalam kita mereka udah tahu, saudara. Jadi sangat sulit untuk membuat Injil itu diberitakan. Tapi saudara, bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus menyatakan perubahan hidup. Setelah saya jadi orang Kristen, setelah saudara jadi orang Kristen, apa perubahan hidupmu? Itu harus dilihat jelas sehingga dalam bersaksi kepada keluarga, perbuatan kita akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. So, kasih dalam Tuhan, perubahan hidup itu terjadi sesuatu yang berbeda. Itu akan mengesankan mereka. Sehingga mereka ingin tahu siapa yang mengubah hidup kita. Dan itu menjadi satu kesempatan untuk kita mudah memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga yang belum percaya. Tapi saudara maafkan kalau kesaksian kita enggak bagus, kalau kesaksian kita jelek di tengah-tengah keluarga, kita akan sulit memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, ada orang kalau di kantor, di tempat dia bekerja, di gereja, aduh ramah sekali ketemu orang shalom. Shalom, wah sabar sekali. Tapi itu di luar saudara, di luar kalau di dalam rumah, monster, emosi, naik darah. Ada orang saudara melayani di gereja rajin sekali, wah segenap hati rajin, disuruh ini disuruh itu, wah cekatan. Tapi di rumah pang malas setengah mati. Kok bisa ya? Ada ibu-ibu, ada istri-istri saudara rajin ibadah. Tapi
Tapi di rumah enggak hormat dengan mertua. Kasar dengan mama mantu. Di sini saya lihat tidak ada wajahnya. Tapi di sana sini banyak. Ada saudara mertua ya, rajin ke gereja. Tapi enggak sayang menantu. Kasar, jahat kepada menantu. Nah, menantunya belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana menantunya mau mengenal kasih Tuhan? Saudara, ada suami punya simpanan, bukan deposit saudara. Wanita idaman lain. Kalau dia punya simpanan gimana istrinya yang belum percaya bisa kenal Tuhan? Tidak mungkin saudara-saudara ngomong pun sampai bagaimanapun gak akan mungkin Injil itu diterima. Perbuatan tidak baik, kesaksian hidup tidak baik membuat kita sulit memberitakan. Saudara mengapa tidak bisa memenangkan papa kita, mama kita, keluarga kita, suami, istri, saudara kita yang belum percaya Tuhan. Karena seringkali yang menjadi penghalang adalah kesaksian kita yang tidak baik. Ketika kita tidak punya cinta kasih yang sungguh-sungguh kepada keluarga kita sendiri. Saudara bisa baik kepada orang di luar. Saudara bisa sayang kepada orang di luar, di rumah sendiri. Memang keluarga kita juga seringkali orang-orang yang menjengkelkan saudara. Tapi Alkitab menyatakan bahwa kita harus mengasihi mereka. Kalau saudara pun harus mengampuni mereka, lepaskan pengampunan untuk mereka. Kalau kita punya kesaksian hidup yang baik, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, Alkitab katakan Injil itu kekuatan Allah. Injil itu untuk orang boleh percaya. Kalau dengan hati yang mengasihi. Dengan kesaksian hidup yang baik. Ini Injil tidak bisa ditolak. Bagi kita yang bergumul dengan keluarga kita yang belum percaya. Atau yang sudah kenal Tuhan tapi masih hidup tidak di dalam Tuhan. Teruslah mengasihi mereka. Teruslah mendoakan mereka. Masukkan sisip dalam doa. Sebutkan setiap hari berdoalah. Supaya satu waktu, satu momen Roh Kudus mencelikkan mata mereka. Saudara pakai setiap kesempatan. Pakai setiap momen sekecil apapun untuk memberitakan kasih Tuhan. Karena sepasang suami istri, mereka bukan orang Kristen. Keluarga mereka, keluarga besar juga bukan orang Kristen. Tapi mereka menceritakan bagaimana anak mereka yang disekolahkan di sekolah Kristen, dididik menurut iman Kristen. Nah, karena sekolahnya di sekolah Kristen, anak ini harus diminta untuk pergi ke gereja. Dan harus buat catatan untuk mencatat firman Tuhan di gereja. Nah saudara, karena orang tuanya pikir ya karena ada tugas itu, maka mereka membawa anak ini ke gereja setiap minggu. Saudara, pada satu waktu ketika anak ini mendengar firman, hatinya terbuka untuk Tuhan. Dan dia percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sejak saat itu setiap kali hari Minggu, dia selalu mengajak orang tuanya, papa, mama, ayo ikut aku ke gereja. Saudara, papa mamanya bilang ya kamu ajalah ke gereja. Ini kan tugas sekolah, nanti papa mama pasti antar kamu, jemput kamu pulang dari gereja. Tapi setiap minggu saudara, anak ini selalu mengajak papa mamanya, tapi mereka selalu menolak. Karena ini kan bukan keyakinan mereka. Jadi mereka terus bersikeras untuk tidak mau pergi ke gereja. Ya kalau kamu, papa mamanya open ya, kalau kamu ke gereja jadi orang Kristen silakan saja, tapi kami tidak. Saudara, beberapa waktu kemudian anak ini jatuh sakit. Dia menjalani sekian lamanya dalam pemeriksaan dan pengobatan dokter. Sampai pada satu titik setelah sekian lama berobat, dokter mengatakan anak ini akan berumur panjang. Maka dokter katakan kepada orang tua anak ini, ikuti apa yang dia mau, belikan apa yang dia suka, karena waktunya tidak lama. Setelah papa mama yang hatinya hancur bertanya kepada anaknya, apa yang kamu mau nak? Apa yang kamu suka? Papa mama pasti belikan. Tapi anak ini selalu mengatakan, saya gak mau hadiah. Saya gak mau beli mainan. Saya mau supaya papa mama pergi ke gereja. Itu saja permintaannya saudara. Saudara, hamba Tuhan, pendeta datang berkunjung, mendoakan anak ini, mendoakan orang tuanya. Sampai pada satu kondisi di mana anak ini sudah semakin lemah. Nafasnya tinggal satu-satu. Anak ini sekali lagi berkata, "Papa, Mama, ayo pergi ke gereja." Dan papa mamanya dengan hancur hati, papa mamanya janji, kalau kamu sehat, kalau kamu sembuh, papa mama pasti ke gereja. Tapi anak ini tidak sembuh. Di momen terakhir saudara, sebelum Tuhan panggil, anak ini mengambil tangan papanya, mengambil tangan mamanya,
Dan dia berkata, "Papa, Mama, kalian harus pergi ke gereja. Supaya nanti kalau kita semua meninggal dunia, kita akan sama-sama lagi di sorga." 2 minggu sesudah anak ini meninggal, papa mamanya datang ke gereja. Sampai pada satu momen kedua orang tua ini percaya dan menerima baptisan. Lalu men-sharingkan kepada jemaat. Awal mula mereka pergi ke gereja 2 minggu setelah kematian anak ini. Hanya satu, kami bertanya-tanya apa sih yang diajarkan gereja? Mengapa anak ini selalu ingin supaya kami pergi ke gereja? Hanya seorang anak kecil, saudara. Tidak pandai ngomong, tidak bisa menjelaskan doktrin tentang iman Kristen. Hanya satu saja yang sederhana, kesaksian sederhana. Papa mama ayo ke gereja, papa mama datang ke gereja. Dan hal yang sederhana ini dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah keselamatan kepada kedua orang tuanya. Saudara, bagi kita yang saat ini bergumul dengan anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin sudah sekian tahun sudah berdoa untuk mereka. Saudara jangan menyerah. Saudara tetap percaya, tetap mengasihi mereka. Tetap berdoa untuk mereka. Tetap menjadi saksi Tuhan dengan kesaksian hidupmu yang baik. Dan terus memakai setiap momen sekecil apapun, sesederhana apapun. Untuk terus menceritakan kasih Tuhan. Kita sungguh rindu agar seisi keluarga, rumah kita diselamatkan